Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrin Nur Turyani. Di sini saya ingin eh, menemukan bagaimana cara penginstalan Windows 10 di aplikasi VirtualBox. Nah, sebelum dilanjut ke cara penginstalannya, di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Windows 10. Windows 10 adalah sistem operasi PC yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Windows NT adalah sistem operasi 32 bit Microsoft, pendahulu dari sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Windows 10 sendiri baru diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015, dan pada November 2015, Threshold 2 dari Windows 10 dirilis kepada publik. Windows 10 merupakan sistem operasi yang dirancang untuk mengatasi kekurangan antarmuka pengguna Windows 8. Ini tujuan dari Windows 10. Tujuan dari Windows 10 itu sistem operasi yang dibuat bertujuan untuk mengatasi kekurangan termuka pengguna dari Windows 8, sehingga tampilan dari kedua sistem operasi ini memiliki kemiripan. Fitur yang ditambahkan di Windows 10 ini meningkatkan pengalaman pengguna untuk perangkat tanpa layar sentuh, seperti di komputer desktop dan laptop, dan banyak pembaruan lainnya. Di Windows 10 ini hadir dalam 4 edisi utama untuk komputer desktop, laptop, dan juga tablet. Yang pertama yaitu ada Windows 10 Home, dirancang untuk digunakan pada komputer desktop, laptop, dan juga tablet. Edisi ini mencakup semua fitur tingkat konsumen dan setara dengan versi dasar Windows 8, Windows 7 Home Basic, dan Home Premium. Versi ini tidak mengizinkan pengguna untuk menonaktifkan fitur pembaruan Windows. Yang kedua ada Windows 10 Pro, sebanding dengan Windows 8 Pro, Windows 7 Professional dan Ultimate, Windows Vista Business and Ultimate. Edisi ini dibangun di atas edisi Home, menambahkan fitur bisnis utama dan berbagi fitur yang sama seperti Windows 8 Pro. Yang ketiga ada Windows 10 Enterprise. Ini menawarkan semua fitur Windows 10 Pro, ditambah fitur tambahan untuk mendukung organisasi berbasis IT, dan menawarkan paritas fitur dengan Windows 8 Enterprise, hanya tersedia melalui volume licensing. Lalu yang keempat ada Windows 10 Education. Ini menunjukkan seluruh fitur Windows 10 Enterprise yang dibuat untuk dipakai pada sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Seperti Windows 8 Enterprise, edisi ini tersedia melalui Microsoft Academy Volume Licensing. Yang kelima ada Windows 10 Enterprise LTSB. Versi ini dirilis oleh Microsoft dengan tujuan memberikan kontrol penuh kepada bisnis atas pembaruan Windows dan memungkinkan pengguna untuk memilih keluar dari pembaruan yang disediakan oleh Microsoft. Di Windows 10 ini juga tersedia untuk perangkat seluler dan juga perangkat tanam. Yang pertama ada Windows 10 Mobile, dirancang untuk smartphone dan tablet kecil. Edisi ini mencakup semua fitur konsumen dasar termasuk fitur Continuum. Ini adalah penerus de facto Windows Phone 8 dan Windows RT. Yang kedua ada Windows 10 Mobile Enterprise. Ini menawarkan semua fitur Windows 10 Mobile dengan fitur tambahan untuk mendukung organisasi berbasis IT. Mirip dengan Windows 8 Enterprise, tetapi dioptimalkan untuk perangkat seluler. Yang ketiga ada Windows 10 IT Core, dirancang khusus untuk digunakan dalam perangkat berbiaya rendah, perangkat kecil, dan skenario Internet of Things dengan Windows Embedded. Selanjutnya yaitu kelebihan Windows 10. Yang pertama, kelebihannya yaitu fitur yang canggih dan juga modern. Sebagai sistem operasi terbaru, Microsoft sudah melengkapi Windows 10 dengan berbagai macam fitur mumpuni dan berbeda dengan Windows sebelumnya. Windows 10 memiliki fitur setting yang terintegrasi dengan drive yang ada, jadi kita nggak perlu khawatir kehilangan akses data dan sebagainya. Windows 10 juga sangat up-to-date dan terbukti dengan konsep Always Sync yang diusung oleh mereka. Tak lupa juga dengan fitur Windows Mixed Reality dan upgrade Browse Edge yang semakin menambah keseruan ketika menggunakan Windows 10. Yang kedua, kelebihannya yaitu kompatibel untuk dipasang di semua perangkat. Windows 10 bisa dipasang hampir di semua perangkat, nggak hanya komputer atau notebook aja,
tapi juga bisa digunakan di dalam tablet, bahkan juga smartphone. Meskipun banyak smartphone dengan OS Windows, namun tetap disarankan untuk punya ponsel berbasis Android dan juga iOS karena banyak fitur canggih yang hanya dirilis di kedua sistem operasi tersebut. Yang ketiga, pas untuk main game. Kenapa? Karena Windows 10 sudah dilengkapi dengan DirectX 12 yang memang begitu powerful dan terkoneksi dengan hardware yang biasa Anda gunakan untuk bermain. Untuk yang suka memperhatikan FPS alias frame per second di dalam game, secara statistik game yang dimainkan di Windows 10 mendapat FPS lebih tinggi ketimbang Windows 8 dan juga Windows 7, apalagi Vista. Lalu yang keempat, menu startnya nyaman. Berbeda dengan Windows 8 yang banyak dikeluhkan karena memiliki menu start yang sulit digunakan dan kurang efisien. Windows 10 mempunyai menu start yang sangat praktis dan juga dinamis. Mungkin kalau kita sadar, menu start yang ada di Windows 10 itu mirip kayak perpaduan antara menu start dari Windows 7 dan juga Windows 8. Yang kelima, yaitu memiliki fitur desktop virtual. Fitur Fitur desktop virtual merupakan salah satu fitur unggulan yang ada pada Windows 10. Windows Virtual Desktop sendiri merupakan teknologi yang bisa membantu kita untuk membuat beberapa desktop sesuai yang kita inginkan. Teknologi ini berfungsi untuk kita yang memerlukan pencarian file dengan cepat dan juga tepat. Gak hanya itu, fitur ini juga bisa berpindah desktop dengan mudah. Membuat kita jadi bisa berpindah desktop dengan mudah. Lanjut, yang keenam yaitu jauh lebih aman. Windows 10 memiliki sistem keamanan yang keren. Ada beberapa fitur security yang bisa kita gunakan untuk mengamankan perangkat kita. Salah satunya adalah Windows Hello yang memiliki cara yang mirip seperti smartphone, yaitu Retina Scanner atau fingerprint. Kita juga nggak perlu memerlukan software tambahan untuk antivirus karena keamanan pada Windows 10 sendiri sudah ketat. Yang ketujuh, cocok digunakan untuk multitasking. Windows 10 lebih cocok digunakan untuk multitasking. Sebenarnya nggak jauh beda dengan pendahulunya, yaitu Windows 7 dan juga Windows 8. Tapi kita akan lebih terbantu dengan menggunakan Windows 10 di sini. Karena sistem operasi terbaru ini memudahkan kita untuk membuka beberapa aplikasi dalam satu layar yang sama. Yang kedelapan, aktivasinya gampang. Kalau kita masih menggunakan sistem operasi yang lama, ada baiknya kita segera upgrade ke Windows 10 yang akan memudahkan perangkat untuk terhubung dengan Microsoft Account. Rincian aktivasi akan tersimpan secara otomatis pada akun Microsoft yang berbentuk digital entitlement license. Yang terakhir yaitu sistem operasi yang lebih touch-friendly. Windows 10 memiliki dukungan maksimal untuk perangkat touchscreen seperti tablet, laptop biasa, hingga ke type hybrid. Windows 10 memang merupakan sistem operasi yang paling cocok digunakan untuk touchscreen. Lanjut, yaitu ada kekurangan Windows 10. Yang pertama, masalah privasi. Kritik utama terhadap Windows 10 adalah bagaimana sistem operasi ini menghandle data sensitif dari penggunanya. Microsoft tidak begitu transparan dalam bagaimana ia mengambil data pengguna Windows 10. Diketahui ada perangkat analisis yang melacak kebiasaan pengguna saat mengoperasikan Windows 10. Meskipun tidak berbahaya, namun tidak semua pengguna senang dengan hal ini, apalagi orang-orang yang mungkin bisa membuat konflik kepentingan. Aplikasi terpasang secara otomatis saat menginstal Windows 10 dan bisa kita matikan dalam instalasi Advanced. Satu hal yang tetap jadi misteri adalah data apa saja yang Microsoft ambil dan bagaimana data itu digunakan. Yang kedua, agak sulit digunakan. Windows 10 sepertinya agak sulit untuk digunakan oleh orang awam. Alih-alih membuat sistem operasi yang memudahkan, Microsoft malah membuat Windows 10 untuk orang yang sudah terbiasa memakai komputer. Keselamatan muka Windows 10 juga tidak terlalu user-friendly seperti Windows 7. Sebenarnya bisa karena terbiasa. Jadi, sebaiknya itu kalau kita memakai Windows 10 itu, kita mulai membiasakan diri. Mengingat Windows 10 merupakan proyek jangka panjang, yang berarti Microsoft tidak akan mengubah versi dan tampilan Windows secara drastis sampai beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, sering update.
Windows 10 juga belum sepenuhnya sempurna, masih banyak pembaruan yang datang dari Microsoft dan mesti sering mengupdate perangkat. Karena ada beberapa program yang masih belum utuh, Windows 10 jadi punya performa yang kurang maksimal, sehingga seiring waktu dan semakin banyaknya program yang jadi stabil, frekuensi update di Windows 10 akan ikut berkurang. Yang keempat, sering merubah experience. Kekurangan lain yang ada di Windows 10 itu merubah perubahan yang rutin terjadi termasuk ke UI dan UX-nya. Banyak perubahan ini juga mungkin bisa mengganggu kita yang nggak mengikuti perkembangan tentang Windows 10. Walaupun ini merupakan perubahan yang baik, namun tetap aja kita akan merasa keteteran dengan perubahan Windows 10 yang begitu cepat. Frekuensi gonta-ganti experience ini juga akan berkurang seiring semakin stabil program, sistem operasi, dan kebiasaan para pengguna Windows. Lalu yang terakhir itu nggak hemat kuota internet. Karena banyaknya update membuat kita dengan cepat kehabisan internet. Berbeda dari versi Windows sebelumnya, Windows 10 mengharuskan kita untuk update beberapa kali sebulan sehingga hingga update tahunan. Ini disebabkan Windows 10 terus meraba celah keamanan yang perlu diatasi. Program dan performa yang kurang stabil, bug, hingga masih mengumpulkan data behavior pengguna. Itu Itulah tadi penjelasan tentang Windows 10. Kesimpulannya, Windows 10 lebih mudah digunakan karena Windows 10 merupakan Windows yang terupdate dibandingkan Windows yang ada di bawahnya. Fungsi utama dari Windows tentunya sama seperti Windows operasi yang lain, di mana Windows berfungsi sebagai penghubung antara hardware dan juga software. Soal fitur, Microsoft tentu nggak tanggung-tanggung menghadirkan banyak fungsionalitas ke Windows. Melihat kelebihan yang ditawarkan Windows, tak heran jika banyak orang yang menggunakan Windows dibandingkan sistem operasi lainnya. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai Windows 10. Selanjutnya, saya akan mendemokan bagaimana penginstalan Windows 10 pada aplikasi VirtualBox. Di sini saya ingin mendemokan bagaimana penginstalan Windows 10 di VirtualBox saja. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu adalah file ISO-nya, file ISO Windows 10-nya. Lalu yang kedua adalah aplikasi VirtualBox-nya. Langsung saja kita demokan bagaimana cara penginstalan Windows 10 di VirtualBox ini. Yang pertama kita klik New, lalu kita beri nama Windows 10. Sini kita masukkan file ISO-nya, kita next. Next. Lalu kita next. Kita next aja. Lalu finish. Nah, ini kita tunggu penginstalan Windows 10-nya.
Nah, ini tampilan Windows 10 di VirtualBox setelah diinstal. Jika tampilannya sudah seperti ini, artinya Windows 10 yang kita install tadi berhasil. Nah, sekian demo penginstalan Windows 10 di VirtualBox dari saya. Segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.